Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berkah ini ya, Al-Fakir ingin menjelaskan tentang la ilaha illallah ya. Fadilah zikir la ilaha illallah bagian yang kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Allah taala, berarti ini hadis qudsi kalau ada lafaz qala Allah taala ya. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah adalah kalamku, kata Allah. Wa ana huwa, aku adalah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Mangqalaha, siapa orang ya yang mengucapkan la ilaha illallah dakhal hasrani, maka dia akan masuk ke dalam bentengku, masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hasrani, siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, amina min iqabi, dia aman daripada azabku. Masya Allah. Jadi orang-orang yang zikir kepada Allah adalah orang yang masuk kepada benteng Allah. Benteng Allah adalah benteng yang terkuat, tidak ada tandingannya. Maka orang tersebut akan aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adu zakata abdanikum, tunaikan oleh kalian zakat badan kalian. Ternyata selain zakat harta, kita punya badan yang harus ditunaikan zakatnya. Jadi kita punya tubuh ini adalah amanah dari Allah, dan ya ini adalah badan kita yang ada zakatnya. Gimana cara menunaikan zakat badan? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ya badan kita sudah menunaikan zakatnya, saudara, sehingga bersih ya. Zakat itu kan membersihkan, seperti itu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Anna Allah, kata Allah, la ilaha illa anna ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidaklah di antara seorang hamba, yaqulu, dia berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa, kecuali qala Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi berkata, sadaqa abdi, benar hambaku, kata Allah. Ana Allah, kata Allah ya, la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata kepada para malaikat, ushidukum ya malaikati, wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa yang dahulu, min dzambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Jadi kalau orang zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Semoga itu kita, amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisun, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah khalisun, zikirnya ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya Allah, mukhlison, dan dia itu orang yang ikhlas ketika zikirnya, menghindari maksiat ya. Apa kata baginda Nabi? Dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyatin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambi wahidin." Apa artinya? Mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang permulaan ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi dan akhir ucapannya la ilaha illallah. Nah, gimana? Ya, wa amila alfa sayiatin, seandainya dia itu melakukan 1000 keburukan, in asya alfa sanatin, jika dia itu hidup selama 1000 tahun melakukan 1000 keburukan, la yas'aluhullah, maka Allah tidak akan menanyakannya min dzambi wahidin, daripada dosanya, saudara. Kenapa? Saking luar biasanya zikir la ilaha illallah. Apa sih aidzam bisogir, dosa yang kecil, kan lumayan dosa-dosa kecil Allah ampuni, seperti itu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin." Siapa orang yang berzikir kepada Allah min ghairi ajabin, tidak ada ujub, tidak ada sombong, ya. Toro biha, maka akan terbang daripada zikir itu toirun, ya, seekor burung. Jadi kalau zikir, ya, la ilaha illallah, nggak ada ujub, nggak ada ria, nggak ada penyakit-penyakit hati, niat ikhlas karena Allah, maka toro akan terbang, toirun seekor burung, ya, tahtal arsy, ya, burung itu terbang di bawahnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu ma'al musabbihina, burung itu berzikir, ya, yusabbihu, bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih. Jadi banyak orang yang bertasbih, burung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, saudara? Illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu, dan ditulis lahu baginya thawabuhu, pahala bagi orang yang berzikir itu, Masya Allah. Dengan syarat tidak boleh ujub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan." Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, walaupun cuma satu kali, ghufira lahu dzunubuhu, dan Allah akan ampuni daripada dosa-dosanya itu. Wa in kana mithla zabdil bahri, sekalipun dosanya itu banyak seperti buih di lautan, Masya Allah. Jadi orang-orang yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasul cuma kali doang tuh, Allah ampuni dia punya dosa walaupun banyak dosanya sebanyak buih di lautan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'al mu'minu ala al maqabiri, jika seorang mukmin melewati alal maqabiri, melewati pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan, faqala, kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seorang mukmin lewat kuburan, kemudian dia berzikir la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih faedahnya, saudara? Nawwarallahu tilkal kubura, maka Allah akan menerangkan daripada kuburan-kuburan itu, kulluha, semuanya. Yang tadi kuburnya gelap, Allah kasih terang berkat orang mukmin tadi yang baca doa tadi itu, ya. Wa ghafara liqailaha wa ghafaro liqailiha, dan Allah akan mengampuni bagi yang membacanya. Wa katabalahu alfi hasanatin, dan Allah akan menetapkan, ya, baginya itu apa, alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan, Masya Allah, 1.000.000 tuh, padahal baca cuma sekali. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah akan
Allah akan mengangkat baginya 1.000.000 derajat, Masya Allah. Kemudian wahatta anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan. Masya Allah, luar biasa tuh. Dengan zikir tadi tuh ketika melewati pemakaman, melewati ke kuburan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mudahkan kepada kita untuk menggapai kebaikan. Allah menjadikan kita orang-orang yang berzikir kepada Allah. Allah mudahkan urusan kita. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.